Oke, soal nomor satu kita lihat soalnya. Pada sel tubuh dan sel kelamin terdapat autosom dan kromosom seks. Pada ovum manusia terdapat. Jadi gini nih, gue selalu bikin gambaran yang bagus dulu tentang lokasi gen yang ada di manusia. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak dapat gambaran yang bagus, kita akan berprinsip bahwa gen yang ada di testis akan beda dengan gen yang ada di misalnya di otak. Jadi, wah otaknya mirip sama testis nih. Enggak. Ya secara genetik iya. Secara genetik ya. Maksudnya gini, di otak itu ada sel. Sel apa sih di otak? Yang bentuknya kayak gini. Neuron ya. Neuron itu ada intinya kan. Nah, sekarang di intinya itu juga ada kromosom kan. Kromosom yang jumlahnya kalau manusia berapa kromosomnya? 46 kromosom. Terdiri dari 22 pasang kromosom autosom ditambah satu pasang, saya ini orang cowok X, Y kan. Ini adalah autosom, ini adalah namanya gonosom. Nah sekarang di testis, ingat ya, gue ngomongin testis bukan sperma. Di testis juga sama, di sini dia juga punya 46 kromosom. 46 kromosom, terdiri apa juga 22 pasang ditambah X, Y juga. Kecuali ketika dia akan memproduksi sperma, baru selnya itu beda sendiri. Akan jadi bukan 46 kromosom lagi kan, dia akan jadi 23 kromosom. 23 kromosom sekarang terdiri dari berapa coba? Kan 22 pasangan. Ini bukan 22 lagi, tapi 22 plus X atau karena kita ngomongin dia cowok, 22 plus Y. Makanya ada dua macam sperma. Sperma yang isinya kromosom X dan sperma yang isinya kromosom Y. In other cases, kalau misalnya gue taruh di sini adalah ada cewek dan dia juga masuk masa reproduksi, melambaikan tangannya ke sana, ke sini. Nah, si cewek ini juga memproduksi, yang lainnya tetap ya sama ya, dia 46 kromosom. Oke, gue ambil contoh deh. Misalnya di jantung dia, sel jantung itu bentuknya kayak gini kan. Ya, sel otot jantung. Kalau lihat intinya juga 46 kromosom yang terdiri masing-masing dari 22 pasang autosom ditambah XX. Nah, sekarang kalau gue bilang sel telur dia terdiri dari sama kayak gini. 23 kromosom yang terdiri dari 22 ditambah X aja. Nah, sekarang kalau misalnya gue mau ngasih tahu daerah sini sama ini nih, kalau mengadakan proses penggabungan yang namanya adalah fertilisasi. Ketika fertilisasi tergantung, kalau yang ini yang masuk, ini kan X kan, yang masuk dia akan jadi cewek. Kalau telur ini dimasukin oleh sperma Y akan jadi cowok. Berarti yang nentuin lu cewek atau cowok siapa? Iya, yang cowoknya kan di sini kan. Ya kalau nanti lo belajar tentang fisiologi reproduksi pasti tahu bagaimana cara meningkatkan probabilitas sperma Y untuk keluar atau sperma X yang keluar. Jadi bisa nentuin apakah anaknya nanti akan probabilitas anak cewek atau anak cowok. Tapi itu di luar beyond rekaman ini. Nanti ketika lo masuk kampus udah cukup umur untuk diceritain. Oke, nomor 1 kita lihat. Kata kunci di sini adalah pada sel tubuh dan sel kelamin terdapat autosom tadi gue bilangin ya, dan kromosom seks atau gonosom. Pada ovum manusia terdapat, udah cari aja yang X di sini ya kan. X cuma satu ya. Kalau kenapa XX ini salah? Karena ini adalah sifatnya diploid kan. Yang ini jelas nggak ada kromosom Y. Biasanya mutasi pun nggak apa kayak gini. Kenapa gue bilang mutasi YY itu nggak ada? Karena kalau lu lihat kromosom X itu bentuknya tuh agak panjang. Kromosom Y itu agak menyedihkan. Nah, ini gue kayak gini-gini dan agak runtuh-runtuh gitu. Nah, kenapa kromosom kromosom Y itu menyedihkan? Karena diduga kromosom Y ada modifikasi dari kromosom X. Jadi kromosom X tadinya default dari makhluk hidup itu adalah cewek di sini nih. Ketika makhluk hidup terjadi evolusi seks itu artinya adalah ketika makhluk hidup menemukan bahwa ada cara reproduksi lain yang untuk mengkombinasikan gen-gen mereka. Nah, perlu spesialisasi. Yang bentuk kromosom pasangan X1-nya lagi itu jadi deform. Jadi agak kecil gini. Makanya, kalau penyakit-penyakit genetik, contohnya apa aja? Ini, buta warna, itu di kromosom X kan? Terus hemofilia. Hemofilia di kromosom X juga kan? Nah, sekarang banyak penyakit yang di kromosom X. Kalau perempuan itu bisa survive dengan adanya carrier. Kalau cowok, sekali kena ya udah nggak ada cadangan lagi. Makanya tingkat mortalitas anak cowok itu lebih tinggi dibandingkan anak perempuan di zaman dulu ketika teknologi pengobatan belum banyak. Ini jelasan. Contohnya ini adalah daerah mutasi yang biasanya nggak survive.
44 autosom tambah Y, jelas ngaco banget kan? Oke, jawabannya adalah yang B. Sorry. Cewek ya? Oke.